Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erda Dermawan Santi, NPM 1940102047. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya rangkum dari pertemuan kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep pembuatan dasar hukum dan peraturan perikanan. Perundang-undangan ini bersifat interdisipliner. Nah, dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan terdapat teori perundang-undangan yang bersifat mencari penjelasan, dan ada juga ilmu perundang-undangan yang bersifat berorientasi mencari perbuatan. Lalu, pada proses pembentukan undang-undang ada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kemudian RUU dapat berasal dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Nah, pada di lingkungan pemerintah, dasar hukumnya 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, dan lain sebagainya. 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan DPR, dasar hukumnya 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib junto keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib. Serta di lingkungan DPD, dasar hukumnya 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib junto peraturan DPR RI Nomor 1 2009 tentang tata tertib. Proses pembentukan undang-undang ada perencanaan, penyusunan, pembahasan DPR, pengesahan, dan pengundangan. Kemudian, tentang sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara, dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. Kemudian ada 3 sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia, yaitu yang pertama ada masa Ordonansi Belanda, yang kedua masa pasca kemerdekaan, yang ketiga masa Undang-Undang Perikanan. Nah, pada masa Ordonansi Belanda, dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, maka semua peraturan atau ordonansi di atas dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut. Lalu, pada masa Ordonansi Kemerdekaan, peraturan perundangan yang dikeluarkan kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan berupa Kepres, SK Mentan, Instruksi Mentan, maupun SK Dirjen Perikanan. Kemudian pada masa Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan mengandung konsekuensi bahwa semua ordonansi Belanda yang bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengandung konsekuensi bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Lalu, ada 3 alasan utama mengapa Indonesia perlu mengubah paradigma kehidupan negara menuju negara maritim. Yang pertama, tentang kewilayahan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena 2/3 wilayahnya merupakan laut. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas wilayah perairan 5,8 juta kilometer yang terdiri dari 3,1 juta kilometer perairan Nusantara dan 2,7 juta kilometer perairan Z. Kemudian ada sumber daya alam. Laut menyimpan potensi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati serta energi gelombang laut, sedangkan di darat sudah berkurang. Nah, yang terakhir, pada sejarah Indonesia pernah mengalami kejayaan laut pada masa Majapahit, Sriwijaya, Ternate, dan Tidore. Itu tercermin dari kekuatan laut dalam bentuk angkutan laut dan pelayaran niaga yang kuat. Selanjutnya tentang dinamika hukum perikanan Indonesia. Bangsa Indonesia kini juga menghadapi permasalahan pencurian ikan oleh nelayan asing baik di dalam perairan Indonesia maupun pada zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pencurian ikan ini akan mengurangi pendapatan negara terhadap pendapatan negara, bukan pajak di sektor perikanan tangkap. Selain itu, teknologi pencarian ikan yang canggih dan alat-alat penangkap ikan nelayan asing yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyebabkan nelayan Indonesia kesulitan mencari ikan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai karena banyak yang telah dicuri oleh nelayan asing. Kemudian, kepemilikan pulau-pulau kecil terluar oleh asing. Ya, maksudnya pulau-pulau kecil terluar Indonesia sangat strategis bagi keutuhan luas wilayah Indonesia yang turut pula menentukan siapa yang berdaulat atas pulau-pulau kecil tersebut. Apakah negara yang terdiri dari unsur warga negara Indonesia dan pemerintah ataukah pihak asing yang diwujudkan dari warga negara asing. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 58 ayat 1 yang menegaskan bahwa untuk mengatur kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dari negara di wilayah laut dibentuknya sistem pertahanan laut. Selanjutnya, pencurian ikan oleh nelayan asing. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka hanya nelayan Indonesia saja yang dapat menangkap ikan di wilayah Indonesia, sedangkan pihak asing hanya diperbolehkan membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan Indonesia. Ketidakadilan terjadi dalam penangkapan ikan di laut Indonesia. Kapal asing berukuran besar, sedangkan nelayan Indonesia menggunakan kapal tradisional. Akibatnya, hal ini menyebabkan nelayan Indonesia menjadi miskin. Pada penyelundupan ikan, jenis ikan yang sering diselundupkan adalah ikan yang menjadi ciri khas Indonesia dan bernilai jual tinggi, seperti ikan tuna dan ikan cakalang. Oleh karena itu, seharusnya Menteri KKP lebih menegaskan aturan larangan dan pengawasan transshipment yang ketat di zona perbatasan. Kemudian, pada hukum laut, Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu pertama, konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan. Kemudian konvensi tentang laut lepas, konvensi tentang landas kontinen, konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Nah, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lain.
Kemudian, kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dengan eratnya sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Lalu, ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu 1. Negara tetangga, mencakup ASEAN dan Australia. 2. Negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, di Jepang. 3. Negara maritim yang berkepentingan terhadap laut lintas pelayaran laut, itu ada Eropa Barat. Yang keempat, negara maritim besar yang mempunyai strategi militer, ada Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya ada 15 negara yang mempunyai leading exclusive economic zone, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brazil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Kemudian, semua negara yang mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan riset ilmiah kelautan. Selanjutnya, pada Undang-Undang 23 tahun 2014, bergulirnya kebijakan desentralisasi di Indonesia secara demokratis dimulai pada tahun 1999 dengan dilahirkannya kebijakan perihal otonomi bagi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini dipercayai memiliki semangat mengusung paham demokrasi bagi daerah sehingga sering disebut sebagai salah satu regulasi desentralisasi yang amat demokratis. Namun, seiring waktu, pelaksanaan undang-undang tersebut mengalami banyak kendala dalam tataran praktis yang pada akhirnya diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun konsep desentralisasi dan pembagian urutan pemerintah. Bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi, desentralisasi melalui pendelegasian, dan desentralisasi melalui devolusi. Penentuan model desentralisasi yang digunakan juga amat bergantung pada ajaran sistem rumah tangga daerah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada beberapa model ajaran sistem rumah tangga daerah, yaitu 1. Ajaran rumah tangga material. Ajaran rumah tangga material merupakan penyerahan urusan rumah tangga daerah di mana antara pemerintah pusat dan daerah terdapat pembagian tugas yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang pembentukannya. Yang kedua, ajaran rumah tangga formal. Ajaran ini sering juga disebut dengan formal householding. Dalam ajaran rumah tangga ini tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang pada prinsipnya juga dapat dilakukan masyarakat hukum yang lain. Yang ketiga, ada ajaran rumah tangga nyata. Ajaran ini bertitik tolak dari pemikiran akan keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kelautan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak otomatis tanpa persoalan. Setidaknya secara yuridis normatif terdapat beberapa hal yang amat mungkin berpotensi menjadi penghambat ke depan secara teknis jika tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota menjadi tidak harmonis dan sinergis, yang pada akhirnya akan mempersulit pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, tentang studi kasus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Secara sektoral, terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan telah membuka ruang bagi pelibatan masyarakat adat atau lokal dalam mengembangkan kelembagaan lokal untuk pengelolaan perikanan khususnya di wilayah pesisir. Pada poin 2, Pasal 6 telah dijelaskan tentang pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkap ikan dan pembudidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Nelayan Indonesia memiliki hak perikanan tradisional di wilayah perairan Australia. Berdasarkan pasal 51 bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi arti pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan. Strategi pengembangan nelayan. Perumusan strategi pengembangan nelayan, terutama nelayan berbasis kearifan lokal, harus didasarkan pada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang merupakan komunitas masyarakat pesisir dengan perangkat hukum, adat, serta kearifan lokal yang dimilikinya. Adapun pertama, pengembangan nelayan berbasis tradisional fishing right. Salah satu wacana penting yang kurang mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap keberadaan nelayan tradisional yang memanfaatkan hak pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan perairan negara lain berdasarkan hak tradisional yang melekat pada aktivitas perikanan mereka. Yang kedua, ada strategi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Beberapa riset telah dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal atau sering dirujuk dengan istilah nelayan tradisional. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.